Shalom Bu Guru, ayat hafalan minggu ini terambil dari Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Terima kasih Bu Guru, Shalom. Shalom Bu Guru dan teman-teman, ayat hafalan minggu ini terambil dari Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Terima kasih. Shalom. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom Bu Guru, terima kasih. Shalom Bu Guru, ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur pasal 29 ayat 2, bunyinya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Terima kasih Bu Guru, Shalom. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Hari ini kita bertemu kembali, kita berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Apakah tadi anak-anak waktu dikasih bangun mama ada yang malas-malas untuk sekolah minggu? Tentu tidak ada. Itu namanya anak sekolah minggu yang hebat. Nah, semuanya berdiri, kita menyanyi lagu Surya Bersinar. Berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan Yesus boleh membangunkan kami, dan kami akan beribadah Tuhan. Engkau berkati ibadah kami, sehingga ibadah kami ini boleh berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Kita akan membawa persembahan. Nah, kalau kita memberi persembahan itu, kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau misalnya yang lalu kita datang ke sekolah minggu, dikasih duit 5.000 sama mama untuk persembahan. Ini uang 5.000-nya untuk persembahan, uang 2.000-nya untuk jajan. Lalu sampai di sekolah minggu, apakah anak-anak memberikan uang yang 2.000 atau 5.000? Tentunya yang 5.000, karena kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adakah anak-anak yang memberikan 2.000? Padahal sama mamanya disuruh ngasih 5.000 untuk persembahan. Itu tidak boleh dilakukan kalau yang namanya anak sekolah minggu. Nah, tetapi sekarang karena anak-anak ibadahnya di rumah, jadi persembahannya itu dikasih masuk di dalam amplop. Kemudian pada saat ada om atau tante majelis yang datang di rumah untuk mengambil persembahannya mama sama papa, anak-anak juga bisa
menitipkan ke om sama tante majelis. Sekarang kita akan menyanyi lagu persembahan dengan memberikan persembahan. Berdiri ya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan kami sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan-Mu. Juga berkat yang ada pada orang tua kami, Engkau memberkatinya Tuhan, sehingga orang tua kami boleh menggunakannya dengan penuh bijaksana. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya kita menyanyi lagu Lipatlah Tangan Tutup Mata. Lipatlah tangan tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami mengerti firman-Mu, sehingga kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ibu guru yang akan bercerita, Engkau berkati, sehingga ibu guru boleh bercerita seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, semuanya silakan duduk. Duduk yang manis, kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ya, shalom anak-anakku sekalian. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, Alkitabnya disiapkan supaya semua bisa belajar bersama-sama dengan ibu guru di sini ya. Meskipun anak-anak semua di rumah, ibu guru di gereja, tetapi tidak mengurangi sukacita kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya hari ini ya. Firman Tuhan yang kita sudah dengarkan yang lalu bercerita tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, cerita firman Tuhan yang lalu mengajarkan tentang bagaimana bangsa Israel dalam beribadah kepada Tuhan. Ya, waktu itu diceritakan bagaimana bangsa Israel datang ke bait suci itu harus membawa apa? Ya, harus membawa korban persembahan mereka. Berupa apa? Ya, berupa burung, ya, berupa binatang-binatang yang tidak bercacat seperti domba, ya. Itu syarat untuk mereka bisa datang beribadah kepada Tuhan. Dan kalaupun mereka bisa datang beribadah kepada Tuhan, mereka tidak bisa langsung masuk ke mana? Ke bait suci, karena mereka harus diwakili oleh para imam-imam, ya. Nah, sekarang di zaman kita ya, sesudah Tuhan Yesus datang, seperti anak-anak dulu sebelum ada pandemi ya, sebelum ada corona, kita semua ramai-ramai datang kemana? Bisa ramai-ramai datang ke gereja, ya. Semua itu karena Tuhan Yesus yang sudah datang menebus dosa-dosa kita, sehingga kita diperkenankan untuk datang langsung ke rumah Tuhan, ya. Kita bisa beribadah secara bebas kepada Tuhan.
tidak lagi dibatasi oleh peraturan-peraturan seperti harus membawa domba ya, atau membawa burung sebagai korban syukur kita, karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita menjadi korban. Dia mati di kayu salib untuk membebaskan dosa kita. Nah, masih ingat anak-anak kalau misalnya datang beribadah pada hari Minggu dulu atau sekarang pun di rumah ya, kita ngapain aja dalam ibadah? Ayo. Ya. Di dalam ibadah itu ya, kita berdoa, ya. Kita menyanyi memuji Tuhan, dan juga kita apa? Ya, mendengarkan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu ataupun oleh ibu pendeta, bapak pendeta di gereja. Nah, hari ini ya, kita mau belajar dari 3 bagian tadi ya. Ada berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang berdoa ya. Jadi kalau kita berdoa itu kita sudah beribadah kepada Tuhan ya. Nah, coba anak-anakku semua yang ada di rumah, buka Alkitabnya sekarang ya, kita baca sama-sama. Alkitab dari Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 ya. Oke, Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 23 ya. Kita baca sama-sama ya. Kita mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, sampai di situ ya kita baca ya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi waktu itu Tuhan Yesus sudah selesai mengajar orang banyak. Ya. Dia menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ya, bagaimana Tuhan datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Banyak sekali orang yang datang mengikut Yesus. Mereka mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ya, ada anak-anak. Ya, jumlah mereka itu sekitar 5.000 lebih, ya. Nah, sebelum mereka pulang, Tuhan Yesus suruh mereka pulang, ya. Tuhan Yesus tetap kasih makan mereka dulu, ya. Nah, setelah itu barulah Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mereka bertolak ke seberang, ya. Mereka hendak pergi ke suatu tempat, ya. Untuk apa? Kira-kira tadi ceritanya di Alkitab. Ya, mereka bertolak ke seberang karena Tuhan Yesus mau berdoa. Ya, Tuhan Yesus mau berdoa. Dia mau berdoa kepada Bapanya yang di surga. Karena Tuhan Yesus sangat sayang. Nah, begitupun kenapa Tuhan Yesus mau begitu mengasihi kita? Karena Dia juga sayang kepada kita, anak-anaknya. Ya. Nah, murid-muridnya selalu mengikuti Yesus kemana saja pergi. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus selalu berdoa, ya, kepada Bapanya yang di surga, kepada Allah kita yang di surga. Nah, kemudian murid-murid juga penasaran, mereka juga ingin melihat atau ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui berdoa, ya. Kemudian mereka minta kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus, ajarlah juga kami supaya kami bisa berdoa. Bagaimana caranya Tuhan? Ya. Kemudian Tuhan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Ya. Tuhan Yesus mengabulkan permintaan mereka dengan mengajar mereka sebuah doa yang sangat-sangat terkenal. Ada yang tahu? Ya. Doa itu adalah doa Bapa kami. Ada yang tahu doa Bapa kami sudah hafal belum? Harus ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus tahu doa Bapa kami, karena itu adalah doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus, ya. Doanya seperti ini.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, semua harus hafal ya. Ya, Tuhan Yesus berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga. Kenapa dia berdoa kepada Bapaknya di surga? Karena dia sangat mengasihi Bapaknya, seperti yang Guru sudah bilang tadi. Ya. Nah, karena itu Tuhan Yesus juga pengen supaya anak-anaknya juga selalu mau berdoa. Karena doa itu adalah nafas orang Kristen. Kalau kita sudah tidak bernafas, berarti kita sudah mati. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita sudah tidak bernafas. Nah, kalau sudah tidak bernafas, berarti mati secara rohani. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, kapanpun, dimanapun juga kita berada, kita selalu mau berdoa kepada Tuhan kita, kepada Allah Bapa kita, karena Dia sangat mengasihi kita dengan mengorbankan anaknya Tuhan Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita, sehingga kita yang berdosa ini bisa datang dengan bebas, bisa masuk ke hadirat Tuhan yang kudus untuk beribadah kepadanya. Ya. Nah, karena itu anak-anakku sekalian, Ibu Guru sekali lagi ingatkan, kita selalu mau rajin berdoa, rajin mengungkapkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kita mau melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, judul cerita kita hari ini adalah kita berdoa kepada Bapa kita di sorga. Ya, ayat hafalannya terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 24 yang berbunyi, Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, ingat sekali lagi, Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24 bunyinya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke? Ya, jadi nanti anak-anak semua menghafal di rumah, nanti direkam lagi sama mama sama papa. Ya, nanti sebutkan namanya siapa, kemudian menghafalkan ayat hafalan hari ini, nanti dikirimkan ke Ibu Guru supaya kita bisa tampilkan di dalam ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Oke? Ya. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang waktunya kita akan berdoa. Ya. Semua di rumah, kita tutup Alkitabnya sama-sama, kita lipat tangan, dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang boleh mengajar kami bahwa kami bisa datang kapanpun kepada Bapa kami yang di surga melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu agar kami juga selalu mau berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa yang baik, kami juga mau bersyukur untuk semua anak-anak-Mu yang dalam pendidikan, mereka yang sudah boleh naik ke kelas yang lebih tinggi lagi, boleh memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan boleh memberkati mereka semua di dalam belajar, agar mereka juga selalu boleh semangat di dalam belajar. Meskipun saat ini mereka harus belajar dari rumah mereka masing-masing dan belum bisa masuk sekolah seperti biasanya karena situasi dan kondisi yang saat ini, di mana virus corona yang masih terus meningkat terjadi di negara kami. Karena itu Tuhan Yesus, tolonglah segala pemerintah kami dari pusat sampai daerah, agar mereka juga boleh melakukan yang terbaik
untuk boleh kami sama-sama masyarakat yang ada untuk terus bahu-membahu, terus boleh melakukan protokol kesehatan sehingga virus corona boleh sirna dari bumi ini, dari Indonesia yang kami cintai, sehingga kami semua anak-anakmu juga bisa lagi beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga boleh bersekolah di sekolah kami masing-masing dan terus boleh belajar dengan baik. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa, bersyukur untuk anak-anakmu jika ada di antara mereka yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan terus boleh melimpahkan mereka sukacita, di dalam mereka boleh menikmati usia yang baru, pertambahan umur yang boleh Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka tetap boleh bersukacita bersama dengan orang tua, dengan saudara-saudaranya, saudara-saudara mereka atau siapapun yang ada bersama-sama dengan mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa jika ada di antara teman-teman kami yang sakit, Tuhan Yesus boleh pulihkan dan sembuhkan mereka. Juga jika ada di antara orang tua dari anak-anakmu juga yang sakit di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah hidup mereka, di tengah-tengah pengobatan yang mereka boleh terima, sehingga melalui perawatan para medis, para dokter, suster yang boleh membantu mereka, juga obat-obatan, makanan, minuman yang boleh mereka konsumsi, semua itu boleh membawa kesembuhan bagi mereka semua. Bapa yang baik, kami juga terus berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang dengan setia tetap boleh mengajar meskipun secara online, namun Tuhan selalu memberi kami sukacita agar kami juga selalu boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan baik, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Inilah doa kami dan syukur kami kepadamu. Terima dan sempurnakanlah, karena doa kami ini kami bawa di dalam kasih dan pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita mengenai doa. Jadi kita harus berdoa pada saat apa saja? Ya, setiap saat. Karena doa adalah nafas orang Kristen, nafas orang beriman. Makan, kita berdoa. Sebelum makan berdoa. Mau tidur berdoa. Mau bangun tidur juga berdoa. Jadi semuanya diawali dengan doa. Nah, sekarang kita mau menyanyi, semuanya berdiri, kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Ibadah kita selesai pada hari ini. Kita akan berdoa. Semuanya berdiri, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah beribadah di pagi hari ini. Engkau berkati kegiatan kami selanjutnya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Shalom.